Sapa dulu. Baik, shalom teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dan yang ada di TikTok. Selamat malam, selamat datang di acara Ibadah Empower Women Ministry. Dan sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik semua, karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tiada tara, kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami merendahkan hati kami membuka hati kami seperti tanah yang subur. Kami ingin mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Dan itu menjadi benih yang tumbuh, berbuah, berdampak. Karena itu Roh Kudus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Penuhi hamba dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, pewahyuan yang daripadamu, dan biar hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Beri hamba kuasa, otoritas, wibawa ilahi, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menghidupkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan saat pemberitaan firman-Mu, siapapun yang mendengar, baik via TikTok, YouTube, ataupun Zoom, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar, ada jalan keluar. Firman-Mu berkata, dua tiga orang berkumpul, kami bahkan ribuan saat ini Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir, dan saat Kau hadir, kuasa-Mu luar biasa tidak dibatasi oleh media sosial. Kami berdoa, tutup bungkus semua media elektronik, internet, jaringan, dan siapapun yang mendengar firman-Mu ini, tidak ada firman yang kembali sia-sia, dikokohkan, dikuatkan, dan kami mau sehati, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Roh Kudus, bicaralah pribadi, lepas pribadi. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, shalom saudara. Ya mungkin saudaraku, kita sering sekali ya, saya mau memberi judul ini, eh, Tuhan bukan mencari yang mampu, tetapi yang mau. Saudara, karena apa? Karena yang sedikit di tangan Tuhan itu bisa jadi mujizat yang besar. Saudara, saya dulu sering sekali berpikir dengan logika ya, saudara ya. Kadang kita juga memang manusia rata-rata begitu berpikirnya dengan logika ya, saudara. Tapi saat ini saya tidak tahu, bukan suatu kebetulan saya sering dipanggil di tempat yang dimana sedang membangun rumah Tuhan. Baik pembangunan secara fisik atau juga secara rohani maupun komunitas. Dan sebenarnya ya sangat lumrah mungkin di antara kita akan banyak yang berbisik dalam hati, apa yang bisa aku lakukan ya. Aku nggak punya uang banyak, pas-pasan, ya. Waktu juga pas-pasan karena harus cari kerja, ya. Kemampuan juga pas-pasan, gitu ya. Mungkin begitu, jadi bingung mau ngapain gitu ya, saudara ya. Tapi saat ini ada firman Tuhan yang akan memberi kita banyak pencerahan, yang akan memberi kita banyak pengetahuan, yang akan membawa kita untuk menengok bukan siapa yang punya banyak, tapi siapa yang mau memberi dengan iman, saudara. Karena baik gereja, baik pelayanan itu bukan dibangun dari kekayaan atau kehebatan atau kemampuan kita. Tapi percayalah, itu dibangun dari ketaatan. Bahkan dari ketaatan sederhana, dari hati yang mau. Sekalipun mungkin hanya orang-orang sederhana, tapi yang mau dipakai Tuhan. Saudara, saat ini saya sedang memberi semangat bagi kita yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam pembangunan rumah Tuhan. Baik fisik ataupun ya secara rohani. Baik iman ataupun secara pribadi. Saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin sering muncul di hati kita. Apa yang bisa aku lakukan? Ya, semua orang pasti nanya, aku mau ngapain ya? Aku bisanya apa ya? Uang nggak banyak, waktu juga terbatas, nggak sekuat orang lain. Saudara, hari ini kita belajar ada 5 teladan yang akan saya sampaikan di sini. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling mampu, tapi Dia mencari hati yang paling mau. Dia mencari orang yang berkata, Tuhan, ini yang ada padaku, pakailah.
Saudara, firman Tuhan ini akan menyingkapkan bahwa yang kecil di tangan kita ternyata itu bisa jadi besar di tangan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari 5 teladan dalam memberi. Ini yang bilang Alkitab, bukan saya, saudara ya. Dari orang yang sederhana bahkan terpinggirkan, tersisihkan, terabaikan, tidak dianggap, saudara. Tapi Tuhan jadikan teladan dalam memberi. Artinya, sekalipun memiliki sedikit, tapi mereka orang-orang yang luar biasa dijadikan teladan karena memberi dengan penuh kepercayaan dan penuh dengan kerelaan. Siapakah mereka, saudara? Janda Sarpat. Saudara, kalau bicara janda, Anda harus bedain janda sekarang dengan janda pada zaman dulu ya, saudara. Terutama janda di konteks zaman Yahudi pada zaman dulu. Di Perjanjian Lama dan di zaman Yesus. Jadi janda itu beda. Janda itu statusnya sangat rendah, saudara ya. Perempuan aja dulu kelas 2. Ya, apalagi kalau udah janda. Karena perempuan kan dibatasi, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Jadi sangat rentan dengan yang namanya tidak dipenuhi kebutuhannya, saudara ya. Jadi janda Sarfat ini, dia punya teladan yang tetap memberi sekalipun dia kehabisan. Wow. Semua kalau kita memberi dari kelimpahan kita itu mudah, tapi memberi bahkan kita butuh itu yang susah, saudara. Saya sendiri sedang belajar untuk itu. Saya khotbah ini juga pertama buat saya, saudara ya. Jadi, saudara kita bisa membaca kisahnya, mungkin kita bisa membawa Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Janda ini hidup di masa kelaparan, saudara. Dia hanya punya segelintir tepung dan sedikit minyak. Tapi ini cukup. Dan ini hanya cukup untuk 1 kali makan sebelum dia mati bersama anaknya. Bayangkan, udah tinggal itu, setetes itu, saudara, segelintir itu, tepung doang, saudara. Tepung mau jadi apa gitu ya, saudara ya. Makan tepung itu ya, kalaupun digoreng-goreng jadi gorengan gitu ya, saudara ya. Tinggal itu, saudara. Datang pula lagi Nabi Elia minta, saudara. Tuhan itu nyuruh Nabi Elia mintanya ke janda miskin ini, saudara, di musim kelaparan. Ini di luar logika, saudara. Kalau janda kaya itu biasa, saudara. Tapi ini janda miskin. Bayangkan, mungkin Elia juga sungkan minta sama janda miskin. Masih mending dia pikir, wah kalau janda kaya mending ya ini janda miskin, saudara ya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan baik Elia dan janda Sarfat ini. Tapi disinilah mujizat itu terjadi. Baik bagi Elia karena Elia taat. Elia bisa dibilang nabi besar. Saudara bayangkan pendeta besar saat ini minta makan sama janda miskin lagi gitu ya saudara ya. Bayangin nih, saya juga sekarang pendeta saudara ya. Saya kalau disuruh kamu ya Priscilla minta makan itu, ya, saya nggak mau sama duda juga saudara. Nanti lain ceritanya gitu ya. Sama misalnya, itu sama anak kecil yang miskin itu. Dek, dek, mintalah makan buat ibu pendeta. Lihat gaya saya ya gini. Pakai dong otakmu, Kak. Aku ini ngemis-ngemis di lampu merah. Kok minta makan sama aku? Rambutmu pirang aja udah berapa gitu mungkin ya. Itu cuman gambaran. Inilah Nabi Elia, Nabi Tuhan. Nabi terpandang. Tapi disuruh minta makan sama janda miskin. Bukan orang Israel. Kalau kita gali secara historikal, sosial, budaya, janda Sarpat ini nggak punya nama, nggak jelas karena dulu perempuan kelas 2. Jadi janda Sarpat itu nama tempat. Dia tinggal di Sarpat yang rawan dengan miskin, saudara. Bukan orang Israel. Dan Tuhan suruh ke janda Sarpat. Kenapa sih nggak suruh ke janda kaya, orang-orang yang pantas diminta gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk Elia, tapi ini untuk si janda ini, saudara. Karena nanti akan saya ceritakan ada 3 prinsip, saudara ya. Jadi janda ini sudah kelaparan, cuman segelintir tepung, diminta lagi sama Elia. Elia minta dengan permintaan Tuhan. Untung dia taat, nggak nolak Tuhan, jangan aneh-aneh dong, pakai logika. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu ya, saudara ya. Masa sama Tuhan dibilang pakai logika dong ya. Aku memang di luar logika gitu, nanti dijawab sama Tuhan. Dan dia nggak punya sisa, tapi dengan iman, disinilah saudara, Anda mau lihat aslinya seseorang, lihat dia dalam keadaan sulit, dia akan terkuak sesungguhnya. Dan aslinya seseorang juga terkuak ketika dia memiliki kekuasaan dan juga di titik terendah.
Jadi kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Gitu harusnya gitu. Itu lain lagi ceritanya. Tapi ini beda ya, karena dia sudah dalam masa kelaparan. Dengan iman dia memberi lebih dulu untuk pekerjaan Tuhan. Karena Elia ini kan terkenal, dia tahu ini nabinya Tuhan. Jadi sekalipun itu udah segelintir, tapi di situ ada iman, saudara. Aku percaya Tuhan pasti bisa tolong pakai Elia yang biasa membuat mujizat ini. Dan disitulah mujizatnya terjadi. Tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak kering-kering. Padahal itu musim paceklik, dia malah berkelimpahan. Karena apa? Dia buka pintu mujizatnya dengan memberi dari kekurangannya. Sebenarnya Tuhan meminta dari dia karena Tuhan mau melibatkan dia dalam kuasa mujizatnya. Saudara, bayangkan ini ibu tunggal, miskin, nggak ada cadangan, janda, nggak ada jaminan masa depan. Tapi disitulah ujian itu. Taat memberi dalam kekurangannya saat Tuhan meminta lewat nabinya. Saudara, kadang kita suka mendumel diminta sedikit, saudara. Termasuk saya juga demikian, saudara. Dari sini, dari janda ini, saya nangis, saudara. Saya banyak nangis. Ada lagi. Jadi ada 5, saudara, yang dijadikan Tuhan teladan. Saudara, anehnya kenapa bukan orang terpandang? Ternyata orang-orang biasa. Ada janda nabi. Ini yang menuang dari kekosongan. Kita bisa baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saudara. Jadi suaminya sudah lama meninggal. Dia meninggalkan utang. Dan si janda ini berada dalam ancaman anak-anaknya akan dijadikan budak oleh si penagih utang. Saudara, dalam keterdesakan itu, jadi yang tadi Elia, ini Elisa. Jadi ada 2 janda. Dulu saya ini saudara, karena 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Dan sama-sama diberi janda. Baik Elia, lalu pewarisnya Elisa, sama-sama diberi makan oleh janda, saudara. Ini luar biasa Tuhan. Kenapa? Padahal janda. Janda itu dulu sampai ayatnya itu banyak untuk perlindungan bagi janda. Perlindungan bagi janda. Ya, anak yatim dan para janda. Karena itu sangat rentan pada konteks budaya itu. Kita bicara pada konteks budaya itu. Ya, saudara, beda dengan sekarang. Jadi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Jadi di sini, dalam keterdesakan, Elisa berkata, "Apa yang kau miliki di rumahmu?" Ini perkataan dari Tuhan lewat Elisa kepada janda nabi. Dia istri nabi, nabinya banyak utang. Dari sini juga kita akan ternyata profesi nabi tidak membuat kita itu bebas utang, saudara ya. Kalau kita tidak mengelola keuangan dengan baik, ya saudara ya. Jadi ini pengelolaan ya, nggak ada hubungannya Anda nabi atau tidak ya. Kalau Anda nggak mengelola keuangan dengan baik, hajab lah. Saudara, saya minum dulu ya, saudara. Ya, janda ini dalam ancaman tadi. Dia menjawab, hanya sedikit minyak. Perhatikan jawabannya, jujur, saudara. Kadang ya, saudara, saya tuh punya teman. Termasuk saya juga pernah kok jadi pelaku. Kita merenung. Waktu kita ditanya, waktu keadaan sulit. Pernah nggak kita bohong? Saya pernah, saudara. Aku cuman punya ini. Pernah ditanya mamaku, aku nggak jujur karena aku ngamankan diri. Tapi si janda ini, saudara, dia jujur dalam kesulitannya. Kadang kita bilang punya, kita bilang nggak punya. Nah, kalau dia bilang dia punya, jangan bohong, saudara, ya, jangan bohong. Mau kecil, karena itu juga penghalang mujizat Anda. Anda tidak akan pernah tahu kapan mujizat itu datang. Tapi itu pasti datang pada orang-orang yang tulus, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang taat, orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang tulus, yang taat, yang rendah hati pasti nggak bohong, saudara, ya. Itu aja. Ya, kalau kita pernah bohong itu karena kita lagi proses. Saya yakin kita akan diproses, saudara ya. Saya pun diproses. Akhirnya saya minta hikmat kalau memang saya nggak mau beri, tapi nggak mau bohong gitu, saudara ya. Saya nggak mau bilang saya nggak punya uang karena saya pelit gitu ya, pernah pelit. Betul nggak punya uang. Ada uang, saya bilang nggak ada uang, saudara. Akhirnya hilang tak kemana, saudara. Ya, itu hati-hati ada perkataan kuasa perkataan. Bilang memang ada. Minta hikmat dari Roh Kudus. Tapi saya butuh untuk ini. Ada prioritas. Ada yang nggak usah, kadang nggak usah semua dibeberin juga, terbuka, tapi bukan berarti telanjang. Ada yang bilang begitu ketua sinode saya, saudara ya. Saya ternyata sangat terbuka banget gitu ya. Ini. Terus dia bilang, iya kamu tuh terbuka banget tapi nggak perlu telanjang. Saya pikir nggak telanjang kok sayang. Maksudnya bukan gitu. Ada hikmat yang perlu ya saudara ya. Jadi
Dia jujur, saudara, hanya sedikit minyak katanya gitu. Tapi tahukah Anda, dari ketulusannya, kejujurannya, dia sedang diketuk untuk mengalami mujizat yang berlimpah. Siapa dia ini? Dia, kalau sekarang bisa kita bilang kalau istri Nabi itu seperti istri pendeta, tapi kehilangan suami, dia kehilangan sumber penghidupan. Dia hidup dalam tekanan. Tapi yang sangat istimewa dari janda Nabi ini, dia tetap bersedia taat. Dia nggak mendumel. Dia menuang minyak sedikit demi sedikit dan Tuhan melihat melipat gandakannya. Dia taat, saudara. Dia taat. Apa yang kau punya? Kenapa Tuhan nggak langsung buat aja minyaknya jim salabin abrakadabra jadi dalam nama Yesus jadi minyaknya. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Kan bisa aja kan Tuhan Maha Kuasa kan dia berdaulat atas segala sesuatu. Kenapa dia mulai dengan pertanyaan apa yang ada padamu? Ini kuncinya saudara. Saya perhatikan baik pada Musa ketika dia mau memulai memimpin Israel. Tuhan bertanya apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat yang sederhana. Akhirnya tongkat itu dipakai untuk menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Apa yang ada padamu? Tuhan bisa tanpa nanya itu, dia bisa langsung, lu butuh makan, teng 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 teng, makanan datang, bisa. Tapi dia sedang melibatkan kita, bukan dia nggak bisa, bukan dia keterlaluan minta dari yang susah, bukan. Tapi dengan melibatkan kita dengan memproses hati kita. Kamu percaya nggak sama saya? Kamu bergantung nggak pada saya? Kamu mau nggak melepas itu untuk saya dan percaya penuh pada saya? Itulah untung istri Nabi ini dia tetap bersedia taat walau di luar logika. Dia itu udah pahit. Suamiku kau ninggalin aku nggak apa-apa. Tapi kenapa kau tinggalin aku dengan utang dasar kau suami brengsek. Percuma lu jadi nabi. Bisa juga gitu kan. Kalau istrinya belum bertobat ya kan. Ada juga begitu sama istri pendeta gitu ya saudara. Ece-ecenya gitu ya saudara. Tapi waktu dia dibilang dia taat. Mungkin dia punya banyak pengalaman iman bersama suaminya. Dan dia tahu. Suamiku walaupun banyak utang kan dia juga pernah nabur yang baik. Itu iman timbul dari pendengaran dan memang dia orang yang tulus. Dan dia taat saja walau di luar logika dan terjadilah mujizat itu. Minyak yang sedikit dia tuang. Loh, nggak habis-habis. Memang tetap sedikit yang kayak awal, tapi nggak habis-habis. Karena sumber penghidupannya adalah Tuhan. Saudara, ada lagi janda yang dipuji Yesus. Dia mengamati ini janda, janda nggak? Udah tua, miskin. Ini betul-betul di luar pengamatan, tidak pernah akan disorot, saudara. Kalau dulu di zaman Yesus yang disorot itu yang kaya raya, ya saudara, ahli Taurat, orang Parisi, yang hebat-hebat, saudara. Tapi Yesus sengaja, dia Tuhan yang luar biasa. Dia sengaja, bila kita membaca kisahnya dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yesus sedang mengamati orang-orang yang mempersembahkan uang di bait Allah. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Tapi datanglah seorang janda miskin hanya dengan 2 peser di tangannya. Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih dari semua yang lain sebab ia memberi dari kekurangannya. Saudara, siapakah janda miskin ini? Dia bukan siapa-siapa, nobody. Dia nggak punya reputasi, dia nggak punya harta, namanya juga janda miskin. Dia nggak punya status, namanya juga janda. Dia hanya punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. 2 peser, nggak seberapa, cuman satu duit. Itu kayak cuman 50 rupiah gitu loh saudara. Tapi dibilang dan dipuji Tuhan. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tapi dari semua yang dia punya. Namanya juga janda miskin. Dari udah itu yang dia punya satu-satunya, itu yang dia beri. Karena itu lahir dari imannya. Dia percaya meski hanya 2 peser, Tuhan melihat dan sungguh Tuhan menghargai. Saudara, Tuhan menghargai. Jangan kita datang dengan tangan kosong. Tapi juga saya tidak bilang pemberian yang dipaksa, saudara. Harus dengan hati yang rela. Hati yang bersuka cita, hati yang rindu. Tuhan tidak lihat jumlah, Dia lihat hati kita. Hati yang tulus seperti merpati, hanya Kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi.
Ada padamu kekasih. Wow, luar biasa ya saudara. Dan saudara, Tuhan melihat dan menghargainya. Dan kita belajar lagi teladan yang keempat. Anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memberi tanpa perhitungan. Mari kita baca kisahnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Saat itu bayangkan saudara, orang-orang berkumpul dan sudah siang dari pagi mereka berkumpul pasti lapar. Saya yakin yang bawa bekal bukan hanya ini anak, tapi hanya anak ini yang ngaku, saudara ya, karena dia punya hati yang percaya sama Yesus. Murid-murid bingung karena Yesus bilang nggak boleh disuruh pulang, diberi makan. Lalu muncullah seorang anak. Karena ditanya, apa yang ada padamu? Yesus nanya, apa yang ada padamu? Yesus sedang menguji iman mereka. Apa yang ada padamu? Yesus nggak langsung buat, bisa dia buat dalam aku katakan makanan jadi. Karena dia Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Allah pada saat dia berinkarnasi jadi manusia di dunia ini. Tapi dia sedang menahan supaya rencana-rencana terwujud dulu, saudara. Saya yakin, saudara, Rema yang saya dapat, yang bawa bekal itu bukan hanya ini anak. Dari 5.000, belum termasuk laki-laki dan perempuan. Saya yakin paling tidak ada 3-2 orang yang lain juga punya bekal. Tapi kenapa cuman anak kecil ini yang ngaku dia bawa bekal? Pertama, karena dia tidak pakai logika. Karena dia punya hati yang tulus. Karena dia tidak melihat yang dia punya, tapi dia melihat siapa yang akan dia beri, apa yang dia punya. Itulah hati dan iman seorang anak kecil. Dan kadang Tuhan ingin kita punya iman seperti anak kecil. Kadang logika-logika kita ini sudah membatasi kita untuk mengakui besarnya kuasa Tuhan. Saudara, saya yakin apalagi mama-mama, karena saya mama-mama yang suka bawa bekal. Apalagi kalau itu lagi dari pagi sampai siang. Pasti saya yakin bukan hanya ini anak yang bawa bekal. Kalau anak-anak aja tahu bawa bekal, apalagi mama-mama. Mama-mama identik dengan penghematan dan persiapan, saudara ya. Walaupun ada mama-mama yang nggak kayak mama-mama. Tapi itu bagus kok, saudara. Itu bagus. Cuman kalau ditanya apa yang ada padamu, jangan bohong. Kadang kita bohong untuk ngamanin diri kita. Yang akhirnya si anak inilah yang dapat jadi mengalami kuasa Tuhan, dia akan selalu dikenang karena dia memberi bukan melihat jumlahnya, tapi dia punya hati, aku punya ini. Tuhan tanya, apa yang kau punya? Aku punya ini, Tuhan. Dia nggak bohong. Dia lebih percaya pada Tuhan daripada melihat dengan ini kan mustahil. Dia nggak ada untung, dia bilang nggak mustahil, saudara. Kalau nggak juga mungkin mujizat nggak terjadi. Tapi untung hati anak kecil. Mungkin mama-mama udah duluan memblok pikirannya. Ah, nggak usah ngomong lah. Ah, nggak usah ngomong lah. Ah, bagus gue bisa makan nanti. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Dia udah ngeblok mama-mama yang lain yang bawa makan udah ngeblok pikirannya. Tapi anak kecil ini polos. Wah, aku kan pernah dengar ini Yesus buat mujizat yang buta disembuhkan. Yang ini pasti dia juga bisa mengubah makanan ini. Karena iman anak seorang kecil ini. Aku yakin, saya yakin dia juga sudah duluan beriman, saudara. Sehingga dia memberikan 5 roti dengan kepolosannya dan 2 ikan kecil. Tahukah Anda, saat saya menggali ini, 5 roti jelai itu pun termasuk makanan yang sangat-sangat sederhana pada saat itu. Dan juga 2 ikan kecil, itu sangat sederhana. Artinya apa? Anak ini pun sudah anak-anak. Anak-anak nggak dihitung suaranya. Makanya dibilang 5.000 laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Baik anak-anak dan perempuan statusnya sama, nggak dihitung dalam politik. Tapi sudah begitu, ini anak udah nggak dihitung, makanannya juga sangat-sangat sederhana. Artinya ini bukan anak orang kaya. Ini bukan siapa-siapa, ini sama kayak janda miskin, saudara. Tuhan ambil yang paling sederhana untuk teladan dalam memberi. Saya mau nangis melihat ini, saudara. Kemana milioner pada saat itu? Kemana Elon Musk pada versinya saat itu? Tidak. Tuhan mencari yang punya hati, yang mau, yang percaya. Bahkan kadang kita harus seperti anak kecil. Kita lebih percaya dan melihat kepada Tuhan daripada melihat apa kata dunia. Saudara, bukan berarti kita menolak orang-orang kaya. Bagus, kita doain semuanya jadi kaya. Tapi terutama kaya hati dulu, saudara ya.
Jadi 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ini nggak cukup kalau kita pakai logika. Bener. Untung anak-anak yang ngasih. Kalau nggak, kalau mama-mama kian, pasti dia merepet sambil merepet. Kau yang aneh-aneh aja lah, kau murid Yesus ya. Ini biarlah kami aja makan sama anak kami. Ngapain kau minta-minta lagi? Pasti udah gitu. Udah panjang cerita, saudara. Tapi Yesus memakai anak kecil ini. Kadang kita hanya perlu beriman seperti anak kecil dan percaya ketika. Karena nggak semua juga anak-anak percaya. Ada juga anak-anak waktu kecil pelit juga, saudara. Karena dia ngamanin dirinya. Udah ada benih pelitnya gitu, saudara ya. Tapi yang saya maksud anak-anak yang percaya. Karena dia mendengar dan dia percaya lebih mudah dibanding orang dewasa, saudara. Dan saya melihat ada ribuan orang kenyang justru dengan roti si anak kecil ini. Kenapa? Nggak langsung bin, salah bin. Jadi 5.000 bahkan 10.000 roti bisa sisa bukan hanya 12 bisa saudara. Ada makna-makna teologis. Sebenarnya Tuhan yang ingin dia rindu sekali melibatkan kita. Makanya dia tanya apa yang ada padamu. Kalau dia nggak mau melibatkan kita nggak usah. Kita dianggap aja robot. Bin salah bin butuh ini. Teng 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 jadi, teng 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 jadi. Tapi kita apa perannya? Itu justru yang rindu itu Tuhan membawa kita dalam keterlibatan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dengan apa yang kita punya, walaupun sebenarnya itu sangat sederhana, tapi itu semua bisa besar di tangan Tuhan. Kita perlu punya iman seperti anak kecil ini. Walau namanya nggak disebut, nggak ada panggungnya, nggak ada suaranya, dia hanya punya kerelaan menyerahkan bekalnya. Saya yakin yang bawa bekal bukan cuma dia, tapi hanya dia yang jujur dan tulus dan mau memberi. Sehingga dia dijadikan Tuhan saluran berkat. Dia tidak berkata, tapi ini untukku, aku juga lapar. Ini sederhana banget tuh, cuma 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin lah Yesus, buatlah mujizat. Tapi dia tidak berkata itu. Ketika Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Ini ujian. Ini yang aku punya. Silakan Tuhan pakai. Dan yang kelima, jemaat Makedonia. Dia memberi di tengah penderitaan. Bila kita membaca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, Paulus menyaksikan sendiri bagaimana jemaat di Makedonia memberi dengan sukacita, bahkan melampaui kemampuan mereka. Padahal mereka sedang dalam pencobaan berat dan kemiskinan yang sangat ekstrim. Saudara, dulu orang Kristen itu dikejar-kejar. Orang Kristen nggak bebas, dia beribadah, dibakar. Makanya Nero dulu memfitnah orang Kristen yang membakar kota Roma. Orang Kristen dipersulit dalam segala sesuatu. Ini sudah dipersulit, miskin pula lagi, saudara. Ya, orang miskin tapi mau nolongin yang miskin, saudara. Jemaat Makedonia, mereka memberi dengan sukacita, bahkan melampaui kemampuan mereka. Padahal mereka sedang dalam pencobaan berat dan dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Saudara, kalau saya gali-gali pada saat itu ayatnya ini, wah, saya nangis, saudara. Mereka nggak nunggu, udahlah ya, tunggulah dulu aku naik gaji, tunggulah dulu keadaan. Ini lagi musim kelaparan, tapi mereka menolong yang kelaparan. Mereka sendiri juga lapar. Tapi mereka lihat ada yang lebih lapar jemaat, mereka sehati. Paulus juga mikir dengan logika Allah paling juga dibantu. Misal 500.000, udah hebat itu 500.000 bisa dari jemaat begini. Tapi ternyata yang terkumpul 5 juta, saudara. Sampai istri Paulus begini, orang kaya aja nggak segininya. Entah dari mana gitu uangnya. Saudara, mereka padahal juga butuh dalam pencobaan berat, dalam kemiskinan ekstrim. Harusnya wajar ya, kalaupun nggak memberi. Justru mereka yang harusnya diberi. Tapi mereka nggak nunggu situasi membaik. Mereka punya belas kasihan melihat saudara-saudara Kristen yang kelaparan di Yerusalem. Yang lebih lapar dari mereka. Mereka sehati mengumpulkan semuanya andil dan jujur saudara. Sehingga terkumpullah 5 juta. Inilah contoh. Bukan 5 juta itu cuma contoh ya saudara ya. Yang diduga si Paulus. Paling kalau jemaat Makedonia yang miskin ini. Paling bisanya 500.000 udah hebat. Tapi yang dia lihat. Hah? Dikasih 5 juta? Orang ini miskin loh. Mereka butuh. Ngasihnya kok sebegitunya.
Wah, mereka menjadi contoh kemurahan hati yang sangat besar. Karena mereka memiliki kelimpahan dalam kasih karunia. Mereka berbagi dalam kekurangan mereka. Saudara, dari 5 kisah ini, saya melihat satu pola ilahi. Saya ulang, dari 5 kisah, janda sarpat, janda nabi, janda miskin, anak kecil yang murah hati, dan juga jemaat Makedonia miskin yang murah hati. Mereka punya kesamaan dari pola ilahi. Dari sini kita melihat Tuhan kita yang maha besar itu tidak pernah melihat jumlah di tangan kita, tapi dia melihat kerelaan dalam hati kita. Saudara, saat ini saya juga jadi ketua pembangunan di gereja saya, saudara. Yang saya mau memulai mendasarinya. Bahwa gereja tidak dibangun dari orang-orang yang super kaya. Saya senang kalau dalam gereja ada yang kaya. Ya, mau apapun status sosialnya, kita memperlakukan tiap orang sama. Bagus, kita juga nggak anti orang kaya. Wah, kita senang jemaat kita kaya. Tapi yang mau saya katakan bukan karena jemaat kita kaya, super hebat, baru gereja bisa terbangun. Gereja dibangun bahkan oleh orang biasa yang yang tidak pun diperhitungkan dunia ini bisa Tuhan pakai bila mau memberi dengan iman, dengan kasih. Saudara, dalam tangan Tuhan yang biasa dapat menjadi luar biasa, percayalah. Yang sedikit itu bisa limpah dan yang lemah itu bisa jadi kuat. Yang tersembunyi itu yang akan jadi terang, saudara. Jadi, dari sini kita belajar hari ini. Mungkin kau merasa, aku ini cuman berapa lah gaji PNS, sering begitu saudara. Stop ngomong kayak gitu saudara. Iya aku pandai saudara itu susah, aku nggak bisa memberi. Ya, pantesan kamu susah terus. Karena kata-katamu memberi itu bukan soal banyaknya. Tapi jangan sampai kau tidak pernah memberi apapun. Terutama yang kau beri itu. Bukan soal banyak, itu bicara soal hati. Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan hanya merindukan satu hal. Maukah engkau menyerahkan yang ada di tanganmu? Saudara, Tuhan gak bicara, kamu ya, kasih 10 juta baru sah kamu. Gak pernah, saudara. Tuhan juga gak perlu nanya, ya. Kalau kamu susah, Tuhan udah tahu kamu tuh susah, ya. Tapi kenapa dia bertanya apa yang ada padamu? Itu sedang ujian. Apa kau terikat dengan yang ada itu atau kau mau melepaskannya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan selalu yang nomor satu. Bahwa kau selalu percaya Tuhan tidak akan mempermalukan. Bahwa kau selalu percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Saudara, maukah engkau percaya bahwa yang sedikit itu cukup bila Tuhan yang memegangnya? Saudara, dari sini kita belajar. Tuhan melihat hati, bukan nominal. Saya ulang sekali lagi. Tuhan melihat hati, bukan nominal. Mau kau kasih pun 10 M tiap bulan, tapi kau mendumel-dumel, kau berat hati. Itu sama aja kayak janda miskin yang ngasih 2 peser. Bahkan lebih berharga yang 2 peser diberi janda miskin daripada yang kau beri. Saya tidak menuntut kamu memberi banyak, tapi memberilah dengan ikhlas, dengan sukacita. Ya, tanya Roh Kudus. Gitu ya. Dan jangan jadikan kekuranganmu alasan tidak memberi sama sekali. Ini semua tanggung jawab yang kaya di gereja ini. Ini semua tanggung jawab yang berada di gereja ini. Harusnya kami memang pantas tidak memberi. Dalam keluarga juga lihat statusnya. Dia memang pantas memberi. Saya tidak pantas memberi. Makanya kamu nggak pernah mengalami mujizat. Karena kamu sudah memblok berkat, pintu berkat. Saudara, Tuhan tidak lihat nominal, dia lihat hati. Biar kita baca dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yesus memperhatikan banyak orang yang memberi. Semua waktu memberi, apalagi kalau saya dulu, maaf ya saudara, saya dulu di HKBP ada memberi ke depan gitu saudara. Ada saatnya mungkin juga tujuannya untuk tata krama, untuk saling kenalan gitu ya saudara ya. Kita juga juga bisa bersilaturahmi. Tapi ada juga acara lelang-lelang, saudara, yang kadang pamer, yang harganya misalnya dari 5.000 sampai bisa 50 juta gitu, saudara. Ya, nggak mungkin kalau 50 juta, 5 juta gitu ya, saudara ya. Sehali dua hali, tuh sol, sehali dua hal, tuh sol, gitu ya. Saya tidak begitu suka lelang-lelang gini, saudara ya. Tapi ya, saya juga nggak mau menghakimi, saudara ya. Itu lebih menunjukkan
Tapi katanya itu supaya ya meramaikan, ya terserah kita melihat. Saya berusaha melihatnya dari cara pandang yang benar. Tapi ya bila saya mengkaitkan ini, saudara, Yesus memperhatikan banyak orang memberi. Semua memberi dari kelimpahannya. Sehali dua hali, 5 juta, sehali dua hali, 10 juta. Semua bilang, oh hebat, tepuk tangan. Tapi Anda terkejut ketika yang membeli cuma satu ini, tapi dia yang dipuji. Karena memang semuanya itu lumrah kalau memberi dari kelebihan. Namanya juga kelebihan. Kalau kelebihan ya, itu kan air juga kelebihan kan dia tumpah-tumpah sendiri. Nggak diberi juga memang akan tumpah. Lebih baik diberi, ya toh? Itu namanya kelebihan. Ya namanya kelebihan, saudara ya. Ya dia harus dipaskan gitu biar seimbang gitu, saudara ya. Jadi, tapi beda dari kekurangan. Itulah mujizat. Saya melihat pola ilahi di sini, saudara. Dan Tuhan memuji janda miskin hanya 2 peser 1 duit. Tapi dia yang dipuji Tuhan, saudara. Saudara, kenapa? Karena dia tidak memberi dari kelimpahannya, tapi dari kekurangannya. Dia memberi dari hati yang percaya dan rela. Dia memberi dari hati yang percaya dan rela. Kalau memberi juga jangan bersungut-sungut. Oh, saya pernah juga kok bersungut-sungut. Bukan berarti saya nggak pernah, saudara. Kadang saya sebel kalau saya dimanfaatin. Saya tahu kok saya dimanfaatin. Kadang saya biarin, tapi kadang saya sebel. Sampai saya ditegur mama saya juga. Kadang mama saya juga saya tegur. Makanya kalau udah begitu jangan saya dibiar-biarin, ditumbal-tumbalin gitu ya. Kadang saya marah. Tapi saya berdoa saat itu. Saya mohon ampun Tuhan. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita bukan jadi tumbal, saudara ya. Kadang kita juga harus berani menyuarakan kebenaran, saudara ya. Memang kebenaran tidak selalu enak didengar. Saya pernah menegur suami saya yang memberi tidak pada tempatnya. Bukan memberi pada janda, bukan memberi pada anak yatim. Dia hanya memberi pada orang yang punya pekerjaan, hanya katanya supaya adil. Dan saudara, akhirnya keluarga ini nggak tahu yang membedakan mana kemurahan hati, mana kewajiban. Sepertinya seakan-akan itu jadi kewajiban kami semuanya, saudara. Dan disinilah letak kesalahan suami saya juga dan saya, saudara. Karena kita pun harus punya hikmat dalam memberi, dalam mengatur segala sesuatu. Ya saudara, karena itu juga bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi kebaikan orang yang kita beri. Jangan sampai kita menutup potensi dia untuk berkembang. Jangan sampai kita membuat dia terhalang untuk maksimal dengan kekuatannya. Karena kadang Tuhan saja bertanya apa yang ada padamu. Seakan-akan Tuhan ini jahat banget, udah aku miskin diminta juga. Padahal itu kunci dia mengalami pintu mujizat. Tapi kalau kita terus beri dan tidak kita ajari dia memberi, hanya menerima, 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 biar aku yang memberi. Kita seakan-akan Tuhan aja nggak kayak gitu melatih anak-anaknya, saudara. Jadi saya pernah tegur suami saya juga, kamu yang membuat dia seperti itu sampai nggak bisa bedain mana kemurahan hati, mana kewajiban. Seakan-akan itu kewajiban kita karena kita berada dan itu yang menutup pintu dia ketika dia tidak belajar memberi, hanya nerima, nerima, nerima. Padahal harusnya dia diberkati, sama kayak janda Sarpat, sama kayak janda Nabi. Hanya dengan memberi dia diberkati, bukan Tuhan keterlaluan. Tuhan, aku ini udah janda miskin lagi masih diminta yang terakhir. Iya, karena hanya dengan memberi kau diberkati. Itu salah satu kunci membuka pintu mujizat, saudara. Jadi saya tegur suami saya juga, saudara. Jangan sampai kamu menutup pintu mujizat orang karena kamu nggak pernah beri dia kesempatan untuk dewasa rohani memberi. Ini saudara harus butuh hikmat dalam pengelolaan keuangan, saudara. Supaya orang nggak bisa membuat kita juga kepahitan, saudara. Karena nggak tahu mana kewajiban, mana kemurahan hati. Kan kamu kaya, udah wajar kamu memberi semua kamu, tanggung jawab kamu karena kamu kaya, 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 kaya. Padahal dia juga harus memberi bukan untuk siapa, untuk dia sendiri. Saudara. Ya, kadang orang kalau dikasih nasihat nggak nyambung dia gitu ya. Tapi kalau Anda tahu Tuhan sedang menjamah sama seperti janda Sarpat, janda Nabi. Kenapa harus diminta lagi udah sedikit, udah tinggal itu Tuhan tega banget. Karena hanya dengan itu mujizat terjadi. Karena kalau kamu bisa memberi dari kekurangan, itu pasti didasari oleh iman. Iman tanpa tindakan bohong. Kau bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kau nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan itulah ujiannya kau mau taat. Ketaatan mendahului mujizat.
Ketaatan mendahului mujizat. Sekalipun dalam kekurangan, taatlah kalau Tuhan suruh beri. Karena sedang dia bukakan pintu, dia sedang melibatkan kita ikut aktif terlibat untuk menyaksikan kuasa mujizatnya. Wow, saudara. Saudara, dia dipuji. Dia dipuji. Dia dipuji bukan karena memberi dari kelimpahan, tapi dari kekurangan, dari hati yang percaya dan rela. Tuhan tidak butuh rekeningmu. Tuhan rindu hatimu. Mungkin persembahanmu hanya koin kecil di mata manusia, tapi di mata Tuhan itulah emas murni. Asal diberi dengan kasih, dengan iman, dengan ketaatan. Mari kita belajar dari seorang yang saya mau cerita, Mother Teresa. Apakah Mother Teresa? Dia melayani orang-orang miskin di Kalkuta, India. Dia sendiri bukan orang India. Dia orang bule. Dia juga bukan bule yang kaya. Dia hanya biarawati Katolik yang sangat-sangat religius dan sangat-sangat penuh kasih. Dia pernah berkata, "Is not how much we give." Bukan berapa banyak yang kita beri. But, tetapi, how much love, berapa banyak cinta we put into giving, yang kita taruh dalam memberi. Saudara, dia melayani ribuan orang miskin, bukan dengan harta, tapi dengan cinta yang mengalir dari pengabdian. Saudara, ada pelajaran dari sini. Tuhan tidak cari yang besar. Tuhan cari yang tulus. Sekali lagi, Tuhan tidak cari yang besar. Tuhan cari yang tulus. Saya nyanyikan lagunya. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Kasih yang tulus sesejuk pagi, hanya padamu kekasih. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki kasih yang tulus. Nah, itu nanti gak siap-siap nih kok banyak. Dan satu momen yang sangat menarik dalam pelayanan Yesus, bukan saat dia menyembuhkan, bukan saat dia mengusir setan, tapi saat dia memuji seorang janda yang gak dianggap. Dan mengatakan dia yang paling banyak memberi dari semuanya. Bukan karena jumlahnya, tapi karena dalamnya kasih si janda ini. Tuhan, begitunya segitunya kau melihat hati. Tuhan melihat hati. Bahkan mungkin saat kita nggak diperhitungkan. Saya tahu rasanya nggak diperhitungkan, saudara. Saya tahu rasanya diabaikan. Saya tahu rasanya nggak dianggap, saudara. Tapi ternyata dari air mata kita, apapun itu saudara, Tuhan mencatat. Bukan karena jumlah, tapi karena kasih. Bukan karena mampu, tapi karena kita percaya dan rela. Tuhan tidak butuh rekening kita. Dia butuh rindunya hati kita. Dalam kebenaran ini, sering kita berpikir, Tuhan, nantilah kalau aku kaya dulu, kalau aku mapan dulu, kalau aku punya dulu, baru aku layak memberi. Oh, salah. Kisah ini membalikkan semua logika kita sebagai manusia. Tuhan tidak lihat isi dompetmu, tapi lihat isi hatimu. Mungkin ini terasa, wow, gimana ya? Mungkin kita seperti janda ini. Aduh, Tuhan udah tinggal ini. Nggak ada lagi. Pas-pasan Tuhan. Terbatas semuanya. Tenaga terbatas, waktu terbatas semuanya. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Itu hanya bagaimana kita memprioritaskan. Aku mau kasih ini Tuhan. Aku suka lagu waktu HKBP saudara ya. Lagunya gini. Em, di son adong uboan tuan parbueni ngoluku naso tardok nian sadiyama argana Tuhan molo saini rajuman sude dengan basam jaloma Tuhan sailas maroham. Nah, apapun itu, saudara. Semua itu seperti emas murni kalau pemberian kita itu didasari kasih, iman, ketaatan. Tuhan tidak lihat berapa, tapi bagaimana dan mengapa kita memberi.
Apakah dari kelimpahan mungkin tidak terasa? Atau dari iman yang memilih percaya, walau ya ini udah nggak cukup, saudara. Mari kita belajar dari Mother Teresa. Dia memberikan dirinya sepenuhnya bagi orang-orang miskin. Terlupakan di Kolkata. It's not how much we give, but how much love we put into giving. Mari kita teladani Mother Teresa. Jadi bukan soal angka, tapi kedalaman kasih. Bukan sensasi besar, tapi ketulusan yang kecil tapi nyata. Tuhan tidak cari yang besar, Tuhan cari yang tulus. Karena di mata dunia, dua peser tidak berarti. Tapi di mata Tuhan, dua peser persembahan janda ini dari hati yang percaya penuh itu mengguncang surga, saudara. Jadi jangan tahan persembahan kita hanya karena kecil, Tuhan, kecil. Jangan pernah datang. Bukan dengan tangan hampa. Oh, itu bukan bukan dengan Mas Pera ya, saudara. Yang kayak gini lagunya. Ku tak datang, eh, ku bawa persembahan. Bukan dengan tangan hampa. Intinya jangan datang dengan tangan hampa. Semua itu didasari dengan iman percaya. Yang kecil akan menjadi hal yang besar, yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Kita belajar dari iman anak kecil yang tak punya banyak, tapi percaya menyerahkan semua yang ada padanya. Yang kedua, ini masih yang kedua pesannya saudara ya. Ini udah berapa lama tadi saya kok bani saudara ya. Ya, Tuhan memakai yang ada di tanganmu. Jadi dia nggak pernah pakai yang nggak ada. Tuhan memakai yang ada di tanganmu. Yohanes 6 ayat 9, 5 roti, 2 ikan. Ada seorang anak kecil yang membawa bekal sederhana, 5 roti, 2 ikan. Tapi dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan apa yang ada di tangannya. Saudara, bayangkan tadi sudah saya ceritakan bagaimana anak kecil ini, wow, di situasi yang menekan, anak kecil muncul, nggak banyak bicara, ya mungkin yang bawa bekal saya yakin bukan hanya anak kecil yang seperti saya jelasin, pasti ada. Di sini Tuhan melihat anak kecil ini percaya lebih dulu dan dia taat. Ketaatan membawa ke mujizat, mujizat diawali dari ketaatan sekalipun itu di luar logika. Hanya anak kecil ini yang percaya. Padahal itu hanya 5 roti, 2 ikan. Itu sangat sederhana bila kita gali dari konteks zaman itu. Udah anak kecil lagi yang bawa, tapi imannya begitu besar. Tetapi dia nggak peduli. Ah, ini nggak cukup, nggak cukup. Pokoknya ditanya, ya iya, nanti itu urusan Tuhan. Seperti itu. Sesederhana itu. Tapi kadang Tuhan meminta kita seperti anak kecil ini. Jangan simpan bekalmu. Jujur dengan apa yang ada, tapi penuh hikmat. Ini tidak berkata ini milikku. Ini tidak berkata tunggu nanti kalau lebih. Tapi dia menyerahkan apa yang ada di tangannya. Dan Yesus mengambilnya. Dia mengucap syukur, membagi-bagikan, dan semua orang makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa dari 5 roti jadi untuk 5.000 lebih, bahkan sisa lagi 12 bakul. Itu artinya bukan seberapa, tapi maukah kamu menyerahkan yang ada padamu? Tuhan tidak pernah minta yang gak ada, saudara. Jadi nggak usah diada-adakan. Saya nggak suka orang, aku mau ngasih ini sama adikku, pinjamlah uangmu. Nah itu diada-adakan itu. Itu sosokan. Saya nggak yakin juga dia memberi. Masa dia mau memberi sama orang, minjem sama orang gitu ya, saudara. Kita pun kalau memberi, nggak usah kita, itu berarti dia mau pamer ya. Kalau Anda nggak bisa beri yang seperti itu, nggak usah kan dia juga nggak minta. Aku tadi kakakku nikah, jadi aku kasih dia gelang emas. Tolonglah pinjam uangmu 1 juta. Ini memang nggak tahu banget, nggak tahu malu banget yang kayak gini, saudara. Ya ngapain kamu kasih emas kalau kamu sendiri nggak mampu? Yang ada padamu, jangan yang nggak ada diada-adakan gitu ya, saudara. Ini kebenaran yang sangat dalam. Tuhan tidak pernah minta kita memberi yang belum kita miliki. Dia hanya bertanya, apa yang ada di tanganmu hari ini? Maukah engkau menyerahkannya kepadaku? Saudara, hari ini mungkin kita tidak punya banyak. Mungkin yang kita miliki hanya sedikit waktu di sela kesibukan. Mungkin ide kita juga kita pikir sangat sederhana. Mungkin keterampilan kita juga kita anggap biasa saja. Bahkan mungkin uang di dompet kita tinggal 20.000, saudara.
Tapi saya menantang Anda, Tuhan nggak butuh yang jumlah besar. Dia hanya butuh, cukupkah besar, cukup besarkah kepercayaan kita pada Tuhan. Kadang kita perlu taat dulu, beri dulu, maka semua akan dibuat Tuhan cukup. Itu janjinya. Taat dulu, mujizat terjadi. Yang kecil dipersembahkan dengan iman bisa diubah Tuhan menjadi berkat yang berlipat-lipat. Roti, dua ikan sangat kecil, tapi di tangan Yesus tidak berhenti dibagi-bagikan. Mungkin kau berkata, aku belum siap, aku belum mapan, aku hanya punya sedikit, tapi Tuhan menjawab, aku tidak butuh yang besar, aku butuh yang rela. Serahkan yang ada dan lihat aku melipat gandakannya. Saudara, saya bicara ini bukan saya juga minta uang ya saudara. Nanti ada juga perpuluhan, perpuluhan. Padahal saya nggak ada pernah singgung itu. Saya hanya sedang memberi teladan, memberi, saudara. Kadang kita berpikir aku hanya satu tetes di lautan. Contohnya seperti itu. Tapi sekalipun demikian Tuhan menjawab, tanpa tetesmu laut itu tidak penuh. Artinya andil kita semua dihargai Tuhan. Bukan besar nilainya, tapi besar penyerahannya. Bukan hebat jumlahnya, tapi hebat kepercayaannya. Saudara, hari ini kita renungkan apa yang ada di tangan kita. Apakah kita siap mempersembahkannya? Karena dalam tangan Yesus yang kecil tidak pernah sia-sia. Yang sederhana bisa memberi makan ribuan. Dan yang terbatas bisa menjadi alat kemuliaan yang tak terbatas. Kita akan melihat bagaimana ketaatan untuk memberi bukan hanya digunakan Tuhan, tetapi juga membuka pintu mujizat yang tak terkira. Nah, sekarang pesan yang ketiga apa, saudara? Memberi, membuka pintu mujizat. Dicatat, saudara. Memberi, membuka pintu mujizat. Bila kita membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, janda Sarfat dan Elia. Di masa kelaparan, janda ini hanya punya sedikit tepung dan minyak, cukup satu kali makan lalu mati. Tapi justru diminta yang sedikit itu, seperti yang sudah saya paparkan. Karena apa? Karena hanya dengan memberi, pintu mujizat itu dibukakan. Memberi didasari oleh ketaatan. Bukan karena kita berlimpah baru kita taat memberi. Tapi justru ketaatan itu kadang diuji dalam hal yang sangat sulit dan butuh pengorbanan besar. Disitulah iman kita diuji. Apa kita mau melepaskan dan percaya sepenuhnya pada Tuhan atau sebaliknya. Dan Tuhan menghargai orang-orang. Dia melibatkan kita untuk menyaksikan bagaimana Tuhan membuka langit dan mencurahkan kelimpahan. Saudara, demikian juga janda Nabi. Dalam keterpurukan utang, dia taat menuangkan minyak dan mujizat terjadi. Minyak tidak berhenti mengalir sampai bejana penuh. Jadi Tuhan tidak bekerja lewat logika manusia, tapi lewat iman yang bertindak. Ada teladan kesetiaan dalam memberi. Janda miskin ini memberi dari kekurangan karena tidak takut kehilangan, karena dia percaya Tuhan melihat dan Tuhan pasti mencukupkan. Janda Sarpat memberi lebih dulu dengan taat. Dia menaruh Tuhan di atas rasa aman dan dia menemukan sumber yang tak habis. Janda Nabi, dia taat menuang minyak, dia tidak bertanya berapa banyak, dia hanya taat melakukan dan Tuhan melipat gandakan. Anak dengan 5 roti, 2 ikan, memberi yang kecil. Dia tidak menunggu cukup, tapi menyerahkan yang ada. Kadang Tuhan ingin kita seperti anak kecil, percaya saja. Jemaat Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Jemaat ini memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka tidak memberi karena bisa, tapi karena mau dipakai Tuhan. Saudara, di tengah penderitaan, kasih karunia Tuhan justru berbuah kemurahan hati. Seperti Mother Teresa, memberi tanpa sponsor besar, tanpa rekening besar. Tapi dunia mengenalnya karena belas kasihannya yang besar. Jadi berhentilah mengatakan, aku cuma ibu rumah tangga, aku hanya pelajar, aku hanya sedikit. Karena Tuhan gak cari yang mampu, Dia cari yang mau. Dan ingat, yang kecil di tanganmu menjadi mujizat besar di tangan Tuhan. Seperti 2 Korintus 8 ayat 12. Karena jika ada kerelaan memberi, maka pemberian itu diterima menurut apa yang ada, bukan menurut apa yang tidak ada. Sekali lagi Tuhan tidak melihat jumlah di tanganmu, tapi kerelaan dalam hatimu. Ya, karena yang sedikit
dapat Tuhan ubah. Jadikan persembahan anak kecil, janda miskin, janda sarpat, jemaat Makedonia yang miskin tapi rajin memberi. Seperti satu batu bata, tapi kau beri dari hatimu. Itu bisa jadi pondasi kebangunan rohani dimanapun Tuhan menempatkan. Maukah kau terlibat? Bukan nanti, tapi dari sekarang. Bukan saat kelimpahan, tapi apa yang ada di tanganmu. Karena dengan memberi, kau membuka pintu mujizat. Mungkin itu yang menahan berkatmu selama ini. Kau lebih terpaut pada apa yang ada itu. Padahal Tuhan suruh lepaskan agar aku bisa memberkatimu lebih lagi. Saudara Anda yang sedang membangun rumah Tuhan, mari kita bersama, sehati, sejiwa, dan biarlah di rumah Tuhan mujizat mengalir dari generasi ke generasi, saudara. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengajari kami teladan dalam memberi dari janda sarfat, janda nabi, janda miskin, anak kecil 5 roti 2 ikan, dan jemaat Makedonia yang hidup dalam penderitaan tetapi memberi apa yang ada pada mereka dengan hati, dengan kerelaan, dengan sukacita karena percaya Kau Tuhan yang akan membuka tingkap langit, pintu berkat. Kami mau mengalaminya. Aku berdoa saat ini siapapun yang saat ini sedang kekurangan Tuhan. Ajari kami taat. Karena ketaatan mendahului mujizat. Aku berdoa bagi setiap orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Tuhan jadikan berhasil yang mereka lakukan. Aku berdoa bagi orang-orang yang sedang memikirkan apa yang mau dia makan. Bahkan untuk besok Tuhan. Tuhan yang mencukupkan dengan caramu yang ajaib. Apapun yang tuh Roh Kudus bisikan, lakukan dengan taat. Karena ketaatan mendahului mujizat. Aku berdoa buat orang-orang yang sedang kesulitan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus terbuka tingkap-tingkap langit, tercurah berkat Tuhan, melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya sapa dulu yang ada di YouTube. Tuhan memberkati. Anda juga bisa melihat rekaman ini di Priscilla Das Channel. Baik, saudara yang di YouTube, sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.